Papua Merauke. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jauh banget dari sini di Papua Merauke. Tapi karena kehendak Tuhan, Romo James dipanggil sama Tuhan untuk melayani di sini ya Romo ya, sejak tahun 2022. Baiklah, kita beri aplaus dulu buat Romo James. Silakan Romo James untuk membawakan sesi yang pertama. Sebelumnya kita nyanyikan lagu bersama Pastor, Hati Yesus, Hati Kudus. Kepada hati Yesus ya? Kepada hati Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi semua. Selamat pagi Romo. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam kegiatan seminar pada pagi hari ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu dari luar paroki Kedoya. Terima kasih berkenan untuk hadir di aula kami ini. Dan selamat datang juga kepada umat paroki Kedoya yang tadi dikatakan 180-an ya. Berarti 3/4 dari peserta berasal dari paroki kita. Luar biasa antusiasme umat dan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Tadi Pak Arianto sudah sedikit menggambarkan
tentang tujuan dari kegiatan seminar pada pagi hari ini, yakni membantu kita untuk mempersiapkan diri agar dapat menyongsong tahun jubileum 2025 tahun depan dengan baik. Temanya yaitu menimba rahmat tahun jubileum, dan subtema saya yang pertama yaitu hati kudus Yesus sebagai obat penyakit zaman menyongsong tahun jubileum. Bapak Ibu, dari nama saya, di belakang nama saya ada tulisan MSC. Pak Rudi kenal nama MSC, Pak Rudi sangat tahu. Pak Rudi dulu kakak tingkat saya. Luar biasa Pak Rudi. Sekarang jadi motivator juga ya. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan teman lama waktu di Skolastikat. Angkatan mereka itu angkatan yang luar biasa. MSC, kadang orang katakan MSC itu manusia segala cuaca. Ya, MSC, manusia segala cuaca. Tapi sebenarnya MSC itu dalam bahasa Indonesianya itu misionaris hati kudus Yesus. Jadi sebenarnya cocok juga dengan tema yang kita akan ikuti pada session yang pertama ini. Hati kudus Yesus adalah spirit dari tarekat kami. Tarekat kami memiliki spiritualitas hati kudus Yesus. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan sekali lagi tema hati kudus Yesus sebagai obat penyakit zaman menyongsong tahun jubileum. Tahun jubileum adalah tahun rahmat bagi kita. Karena tahun jubileum adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami rahmat besar Tuhan, teristimewa rahmat pengampunan, rahmat rekonsiliasi. Dan menyongsong tahun jubileum tentu kita perlu persiapan. Kita mempersiapkan diri kita tanpa menutup mata terhadap dunia sekitar kita. Kenyataan-kenyataan hidup yang kita alami. Karena kita ada bersama dengan orang-orang lain, kita ada dalam dunia dewasa ini dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Ada begitu banyak orang, termasuk kita melihat dan secara nyata juga mengalami, ada begitu banyak kenyataan hidup di sekitar kita yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Ada peperangan, ada kemiskinan, ada pembunuhan, ada kekerasan, sakit penyakit, dan rupa-rupa hal lain yang sebenarnya mencerminkan wajah dunia dewasa ini yang ditandai oleh penyakit-penyakit zaman. Berhadapan dengan penyakit-penyakit zaman, apa yang kita perlu lakukan? Apa yang menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa mengalahkan, meminimalisir penyakit zaman agar menyongsong tahun jubileum nanti kita bisa menimba rahmat sebesar-besarnya dalam mengisi tahun jubileum. Kira-kira ini garis besar gambaran tentang apa yang akan saya bawakan nanti. Dan saya akan mulai dengan pemaparan mengenai tahun jubileum sebagai tahun rahmat. Dalam tradisi gereja Katolik, tahun jubileum adalah tahun suci atau tahun rahmat khusus untuk memperoleh pengampunan dan rekonsiliasi. Tahun pengampunan dosa dan juga hukuman atas dosa. Tahun jubileum ini adalah tahun rekonsiliasi antara para musuh, tahun pertobatan dan penerimaan sakramen rekonsiliasi. Dan sebagai konsekuensinya, tahun ini menjadi juga tahun solidaritas,
tahun harapan, tahun keadilan, komitmen untuk melayani Tuhan dengan sukacita, dan damai dengan saudara-saudari kita. Jubileum dapat menjadi jubileum biasa jika jatuh setelah periode tahun yang ditetapkan, atau luar biasa jika diumumkan untuk beberapa peristiwa penting. Maksudnya tahun jubileum biasa kalau itu terjadi pada tahun-tahun kelipatan 25 atau 50. Jadi tahun jubileum luar biasa kalau ada tema-tema khusus yang hendak dirayakan sesuai dengan penetapan Bapak Paus. Latar belakang sedikit tentang tahun jubileum ini. Si Yahudi, tahun jubileum atau tahun Yobel merupakan masa sukacita atau tahun pengampunan atau tahun pengampunan universal. Hukum Musa menetapkan tahun khusus bagi orang Yahudi. Kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan mengumumkan kemerdekaan di seluruh negeri kepada semua penduduknya. Dan itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, ketika kamu masing-masing kembali ke tanah miliknya dan masing-masing kepada keluarganya. Tahun ke-50 ini harus menjadi tahun Yobel bagimu. Kamu tidak akan menabur, kamu tidak akan menuai gandum dan tidak panen. Kamu tidak akan memetik anggur yang tidak dipangkas. Yobel harus menjadi hal yang kudus bagimu. Kamu akan memakan apa yang berasal dari ladang. Kita bisa baca dalam kitab Imamat bab 25 ayat 10 sampai dan dengan ayat 14. Trompet yang digunakan untuk mengumumkan tahun khusus ini terbuat dari tanduk domba jantan yang disebut Yobel dalam bahasa Ibrani, dan asal-usul kata Yobel atau tahun Yobel. Nah, perayaan tahun Yobel mencakup pengembalian tanah kepada pemilik aslinya, penghapusan utang, pembebasan budak, dan tanah dibiarkan terlantar. Inilah praktek tahun Yobel dalam perjanjian lama. Tahun Yobel adalah suatu perayaan Yahudi di mana orang kembali ke asalnya, mengalami penghapusan hutang, pembebasan para budak, dan juga tanah dibiarkan terlantar. Dalam perjanjian baru, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Dia yang menyelesaikan tahun Yobel yang lama, karena Ia datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, sebagaimana dikatakan juga dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Dan Yesus mengungkapkan hal ini juga dalam Lukas 4 ayat 19. Tahun rahmat Tuhan yang disebutkan Yesus merujuk pada tahun Yobel yang terdapat dalam kitab Imamat, di mana tahun Yobel adalah tahun khusus yang ditetapkan agar terjadi pembebasan budak, penghapusan hutang, dan pengembalian tanah pada pemilik aslinya. Yesus mengajarkan bahwa tahun kasih karunia yang dinubuatkan oleh Yesaya telah tiba. Yesus datang sebagai yang diurapi Allah untuk memberikan berkat kepada umatnya, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan untuk itu mengabarkan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Yesus mewartakan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 61. Dan dengan kehadiran Yesus yang membawa kabar gembira, dengan kehadiran Yesus yang menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit, bahkan yang menghidupkan orang yang mati, Yesus telah menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah terjadi, telah hadir di dalam kehidupan manusia melalui kehadirannya.
konsep yang sama membentuk ide dasar dari perayaan Kristen tentang tahun Yobel. Angka 50 secara khusus dikaitkan pada awal abad ke-13 dengan ide pengampunan. Dan pemindahan jenazah Thomas Becket Scoop dilakukan pada tahun 1220, 50 tahun setelah kemartirannya. Khotbah pada kesempatan itu disampaikan oleh Kardinal Stephen Langton yang mengatakan kepada para pendengarnya bahwa kebetulan ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk mengingatkan keutamaan mistik angka 50 yang seperti yang dikenal adalah angka pengampunan. Jadi peristiwa di mana jenazah Thomas Langton dipindahkan pada tahun 1220 dijadikan sebagai pengingat akan perayaan tahun Yobel. Tetapi ini belum menjadi perayaan tahun Yobel dalam sejarah gereja Katolik. Sepintas perayaan Yubelium Gereja Katolik dalam perjalanan waktu. Yubelium pertama dalam sejarah gereja kita terjadi pada tahun 1300. Pada tanggal 22 Februari 1300, Paus Bonifacius ke-8 mencanangkan Yubelium biasa pertama dengan menerbitkan Bulla Antiquorum Habet. Paus Bonifacius ke-8 mengumumkan bahwa tahun 1300 sebagai tahun Yubelium dengan menetapkan bahwa orang-orang Romawi yang mengunjungi Basilika Santo Petrus dan Santo Paulus sebanyak 30 kali dalam setahun akan diberikan indulgensi penuh. Sementara para pesiara yang datang dari luar Roma hanya perlu 15 kali kunjungan. Dan pada tahun itu setidaknya ada 2 juta umat beriman tiba di Roma untuk merayakan tahun Yubelium. Jadi dalam sejarah gereja, perayaan tahun Yubelium baru dimulai pada tahun 1300 atas inisiatif dari Paus Bonifacius ke-8 dengan mengeluarkan Bulla Antiquorum Habet. Pada saat itulah gereja mulai merayakan tahun Yubelium untuk pertama kalinya. Dan isinya apa? Seperti disebutkan di situ bahwa hakikat dari perayaan Yubelium pada saat itu yakni penerimaan indulgensi penuh. Dan syaratnya apa? Syaratnya orang harus berkunjung ke Basilika Santo Petrus dan Santo Paulus. Dalam setahun harus 30 kali. Ya. Tapi itu khusus orang-orang yang ada di Roma, Itali. Dari luar Roma, Itali dikatakan dalam setahun mengunjungi 15 kali. Kalau syarat itu diterapkan sekarang Bapak Ibu, kita bisa bangkrut ya. 15 kali berkunjung ke Roma, Italia sana untuk mendapatkan indulgensi. Kita bisa bangkrut. Tapi itu perayaan pada tahun 1300. Dan itulah perayaan Yubelium yang pertama. Dan umat begitu antusias, dikatakan bahwa ada sekitar 2 juta orang yang datang bersiara ke Roma dan menimba rahmat indulgensi pada tahun Yubelium itu. Nah, kata jubile tidak muncul dalam bulla yang dikeluarkan oleh Paus. Paus berbicara tentang perayaan yang akan terjadi setiap 100 tahun. Jadi pada saat itu Paus Bonifacius menetapkan bahwa perayaan Yubelium itu akan dirayakan 100 tahun sekali, ya, setiap 100 tahun. Tetapi penulis Romawi dan Asi menggambarkan tahun ini sebagai Annus Jubileus, dan nama jubile meskipun yang lain seperti tahun suci atau tahun emas juga telah digunakan, telah diterapkan pada perayaan tersebut sejak saat itu. Yubelium tahun 1300